Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita masuk Minggu 4 setelah Trinitatis. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 559, Kudus, Kudus, Kudus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran supaya kami mengerti kehendak-Mu dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 557, Kasih Setiamu Sungguh. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih mulia dari hidupku. Ku puji Dikau, Tuhan Rajaku. Kasih setiamu sungguh lebih baik, kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih mulia dari hidupku. Ku puji Dikau, Tuhan Rajaku. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Hukum Tuhan pada Minggu 4 setelah Trinitatis hari ini tertulis pada 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya.
Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 416, Aku Datang. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 194, Tanpa Anugerah-Mu. Nats epistel pada minggu 4 setelah Trinitatis tertulis pada Kolose 1 ayat 1 sampai 14. Kita baca bergantian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timoteus saudara kita. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epapras, kawan pelayan yang kami kasihi,
yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 25, Firman-Mu Tuhan Allahku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 232, dari segala karunia sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Segala karunia berharga, satu ku tahu ku
Damai sejahtera yang daripada Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah minggu keempat setelah Trinitatis saat ini diambil dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita mengatakan demikian, memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Bagaimana kita memberitakan dan menjadi pelaku firman Tuhan? Tidak mungkin kita bisa memberitakan firman Tuhan jika kita tidak mengetahui firman itu sendiri. Tidak mungkin kita bisa mengetahui jika kita tidak pernah mendengar firman itu sendiri. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh pertama sekali mendengar dan mengetahui apa firman Tuhan. Melalui nas hari ini, kisah Musa ini adalah nasihat ketiga Musa, pidato perpisahan Musa kepada bangsa Israel. Musa ingin menyampaikan pesan-pesan ketika bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Musa mengetahui karakteristik bangsa Israel. Dia tahu betul bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang pertama suka bersungut-sungut. Sangat mudah sekali bersungut-sungut. Gampang sekali. Yang kedua, bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang gampang terombang-ambing. Mudah terpengaruh, mudah terkontaminasi. Wajar 40 tahun lamanya Musa bersama-sama dengan bangsa itu, membawa mereka dari tanah Mesir. Sehingga ini penting sekali Musa mengajak dan mengajarkan kepada bangsa Israel untuk sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, memberitakan itu, menyampaikan itu. Bahkan jika kita belajar dari firman Tuhan di kitab Ulangan pasal 6 ayat 7 dikatakan demikian. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan berbicara, menyampaikannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Ini penting sekali ditekankan oleh Musa supaya apa? Supaya bangsa Israel itu terus mengajarkan tentang firman Tuhan, tentang perintah Allah kepada mereka. Supaya apa? Supaya anak-anak mereka punya bekal. Supaya anak-anak mereka terus mengingat akan kebenaran dan firman Tuhan. Supaya mereka berpegang kepada firman itu dan ketetapan itu dan melakukannya. Karena pengalaman 40 tahun. Ketika Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir, mereka sangat gampang sekali terombang-ambing. Tapi kita coba kilas balik kisah itu. Musa coba mengingat kembali apa yang telah mereka lalui dalam perjalanan. Itu sebabnya tidak ada generasi pertama yang sampai ke tanah perjanjian. Dikarenakan apa? Pemberontakan mereka. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka gampang sekali bersungut-sungut. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka mudah sekali tergoyahkan. Ketika Musa mengambil titah Allah, firman Tuhan, perintah, 10 hukum Taurat,
Mereka merasa kehilangan panutan. Mereka kehilangan figur pemimpin yang bisa mengarahkan mereka. Mereka gamang, mereka kacau. Lalu apa yang terjadi? Mereka membuat lembu emas untuk mereka sembah. Mereka merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan, saudara, kita buat saja lembu emas. Dan banyak lagi pengalaman-pengalaman lainnya yang mewajibkan harus Musa memberikan pidato ketiganya ini. Nasihatnya kepada bangsa Israel. Supaya mereka sungguh-sungguh siap. Karena Musa mengetahui persis bahwa di tanah Kanaan, tanah perjanjian itu bukan tanah kosong. Bukan tidak berpenghuni. Jelas di sana sudah ada peradaban. Sudah ada kehidupan. Sudah ada manusia. Ada penduduknya pasti. Sehingga yang terjadi nanti Musa tidak menginginkan bahwa bangsa itu akan terpengaruh dengan budaya, dengan ajaran, faham, ataupun penyembahan-penyembahan orang-orang Kanaan. Musa menginginkan mereka tetap setia kepada Allah. Menyembah Allah, beribadah kepada Allah, dan mereka tidak tergoyahkan. Dan itu juga yang sesungguhnya terjadi akibatnya. Kita bisa lihat Joshua betul-betul memahami dan betul-betul mengilhami Musa dan perintah itu dan nasihat Musa itu. Sehingga Joshua berani mengatakan, terserah kalian semua bagaimana. Setelah mereka sampai tanah Kanaan itu, Joshua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah saja. Tetapi Joshua terlebih dahulu memaparkan bagaimana perjalanan mereka. Sehingga Joshua akhirnya mengambil statement akhir mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengajarkan kepada anak berulang-ulang dan membicarakannya. Jadi bukan hanya mengajarkan, tetapi ada diskusi, ada sharing, membicarakannya senantiasa. Bagaimana firman Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana Allah memelihara bangsa itu. Sehingga ini menjadi sesuatu hal pegangan bagi keturunan generasi mereka kemudian. Dia akan tetap berpegang kepada Tuhan. Berpengharapan kepada Allah. Dan tidak terombang-ambing apapun yang terjadi. Sangat penting. Dan Musa sebagai orang tua. 120 tahun sudah umurnya. Melebihi bangsa Israel yang ada saat itu. Dan dialah termasuk orang tua. Dan dia merasa wajib untuk memberikan nasihat kepada generasi penerus mereka. Bapak Ibu, kita pun demikian sesungguhnya dalam kehidupan ini. Kita orang tua wajib memberikan nasihat. Memberikan pengajaran tentang kebenaran Tuhan dan firman-Nya. Supaya anak kita punya bekal spiritual. Supaya anak kita mampu menghadapi segala sesuatu di dalam takut akan Tuhan dan di dalam tuntunan Tuhan. Apalagi jika kita berbicara zaman saat ini yang begitu luar biasa. Kemajuan teknologi yang begitu hebat. Tantangan-tantangan di sekitar. Kehidupan yang begitu luar biasa kompleks. Gampang sekali mengakibatkan anak kita terombang-ambing. Apalagi di media-media sosial kita lihat saat ini begitu banyak pengajar-pengajar sesat, begitu banyak orang-orang yang mencoba untuk mencuci otak banyak orang. Termasuk juga generasi-generasi kita Kristiani pengikut Kristus. Jika anak kita tidak dibekali dengan baik, jika mereka tidak betul-betul mengenal Tuhan Juru Selamat mereka, Yesus Kristus, maka mereka akan gampang sekali mengatakan, oh iya ya, oh benar, oh begitu ya. Sehingga mereka akhirnya menyangkal iman mereka. Ini penting sekali menjadi sesuatu hal yang harus kita tekankan. Musa mengajak supaya mereka mendengar suara Tuhan. Bagaimana mendengar suara Tuhan? Mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan itu sendiri. Setiap saat. Karena firman itu adalah dasar dari iman manusia melalui pendengaran tentang Kristus. Jika kita berbicara saat ini. Tertulis dalam Roma pasal 10 ayat 17. Firman Tuhan juga merupakan kekuatan dalam menjalani segala sesuatu. Karena dengannya kita selalu dituntun, diarahkan, dibimbing
agar memperoleh kehidupan di dalam Tuhan. Mendengar bukan hanya sekedar menerima, tetapi juga merefleksikan di dalam kehidupan kita melalui perbuatan kasih, perbuatan nyata. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Jadi kita harus mau mendengar. Mendengar. Musa mengajak. Karena firman Tuhan itu tidak jauh. Jelas sekali demikian rupa dikatakan. Di ayat 14 tadi tidak jauh. Firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Karena kita sudah sering mendengar bagaimana firman Tuhan, bagaimana Tuhan memberkati, menuntun manusia itu dalam kehidupannya, sehingga itu menjadi pelajaran yang sangat berharga, yang sangat bernilai. Sehingga kita bisa merefleksikan itu. Sehingga kita tahu, jika berulang-ulang terus dilakukan, maka kita akan tahu, paham betul. Dan kita akan kuat di dalam iman. Oleh sebab itu sangat penting sekali senantiasa beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Dan orang tua selayak dan sepantasnya mengajarkan itu, membimbing anak-anaknya, membimbing keluarganya untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Membicarakan tentang firman Tuhan dan kebenarannya. Bagaimana Allah memberkati dan menyertai dalam kehidupan. Kedua, berpegang pada perintah dan ketetapannya. Harus berpegang. Karena itulah pegangan hidup kita. Itulah tuntunan kita dalam kehidupan ini. Bukan kita tidak punya arah. Bukan kita tidak punya aturan, tuntunan. Firman Tuhan menjadi ukuran bagi kita dalam kehidupan kita. Tuntunan dalam hidup kita. Ada rambunya. Sehingga segala perintahnya maupun larangannya kita harus jalankan. Tapi kita harus lebih dahulu mengetahui akan perintah dan firman itu. Dan larangan itu. Dan selanjutnya, kasihilah Tuhan Allah. Jelas sekali. Bahkan di Ulangan 6 ayat 7 tadi begitu jelas sekali gampang dikatakan. Bagaimana kita harus mengajarkan tentang firman Tuhan berulang-ulang. Di mana saja, kapan saja. Dalam situasi, kondisi bagaimanapun. Supaya apa? Supaya kita bisa mengasihi Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan itu dari kebenarannya, yaitu firman-Nya yang hidup. Kita terus, sehingga kita merasa bahwa Tuhan itu begitu dekat dan kita mengasihi. Peribahasa Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin kita bisa sayang kepada Tuhan jika kita tidak mengenal Tuhan itu sendiri? Dengan memberitakan, dengan mengajarkan firman Tuhan, maka kita akan mengenal. Dan kita akan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita. Dan dengan demikian, maka topik minggu kita menjadi mengena. Sehingga kita mampu memberitakan dan melakukannya. Demikian firman Tuhan, kiranya kita tinggal dan hidup dalam kebenaran Tuhan dan melakukannya senantiasa. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi buat firman-Mu yang kami dengar. Begitu hebat dan dahsyat. Menyapa kami. Bagaimana Musa memberikan nasihat. Pidato perpisahannya kepada bangsa Israel yang akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dia mengetahui betul karakteristik bangsa itu. Dia tidak ingin bangsa itu Tuhan hancur. Dia menginginkan bangsa itu sungguh-sungguh berpegang kepada perintah dan kebenaran Tuhan. Menjalankan kebenaran Tuhan dalam kehidupan mereka. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan tuntunan itu saat ini sampai pada kami. Orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus. Agar kami sungguh-sungguh Tuhan memahami bahwa firman itu tidak jauh. Begitu dekat. Dalam hati dan mulut kami. Sehingga kami harus senantiasa membicarakan, menyampaikan, memberitakan itu. Kepada setiap generasi. Kepada setiap anak-anak kami.
Sehingga mereka punya bekal. Sehingga mereka terus mengingat. Sehingga mereka sungguh-sungguh mengenal Engkau. Dengan demikian mereka akan kuat dan tangguh. Dan Roh Kudus-Mu akan senantiasa menyertai mereka. Firman-Mu menjadi benteng yang teguh dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati bangsa dan negara kami ini. Pimpinan kami Tuhan tertinggi. Tingkat pemerintahan pusat, presiden dan aparaturnya. Seluruh jajaran menteri, kabinetnya. Demikian juga Tuhan anggota-anggota dewan, parlemen. Karena Tuhan senantiasa mengurapi, memberikan hikmat bagi mereka. Supaya mereka menjadi manusia yang takut akan Tuhan. Senantiasa mengutamakan perintah-Mu dalam kehidupan mereka. Dalam setiap pelayanan mereka. Supaya setiap pelayanan mereka Tuhan sungguh-sungguh mampu memberikan rasa damai dan mensejahterakan masyarakat. Berkati berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka sekalian. Demikian juga Tuhan dengan seluruh gereja-Mu. Karena Tuhan memberkati gereja-Mu. Dimanapun. Berkati seluruh tokoh-tokoh. Pemuka-pemuka agama. Biar sungguh-sungguh Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Melakukan, memberitakan itu senantiasa. Berkati juga Tuhan gereja HKBP. Dari mulai pimpinan, pengurus dan jajarannya. Kepala departemen dan seluruh staf. Sampai preses, perintah resort. Dan seluruh majelis gereja. Seluruh para haladu. Yang senantiasa melayani Tuhan di rumah Tuhan, di gereja. Urapi mereka, berikan hikmat daripada Tuhan, kekuatan. Sehingga boleh Tuhan, pelayanan itu menjadi luar biasa dan dahsyat. Supaya boleh Tuhan, banyak orang yang tergugah. Banyak Tuhan yang akan kembali kepada Tuhan. Pertobatan terjadi, sukacita memenuhi seluruh bumi. Terima kasih Bapak. Demikian juga Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan. Dimanapun berada. Kiranya firman yang ditabur menjadi kekuatan dan bekal bagi mereka. Di saat jemaat Tuhan yang dalam tergulai, lemas, sakit. Karena jamahan Tuhan memenuhi mereka, mengurapi mereka. Kesembuhan itu nyata. Mujizat terjadi saat ini juga bagi mereka. Dan obat yang mereka konsumsi, yang mereka pakai, kiranya Tuhan memberkati. Dan medis yang mengobati mereka, kiranya Tuhan juga memberkati. Supaya itu merupakan menjadi bagian daripada perpanjangan tangan Tuhan untuk kesembuhan bagi mereka. Bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang terluka, yang sedih, yang mengalami cobaan yang hebat. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, pengharapan bagi mereka. Bahwa badai pasti berlalu. Dan Tuhan sudah mempersiapkan berkat terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapak. Banyak yang sesungguhnya ingin kami sampaikan kepada Tuhan. Tapi kami akan percaya. Tuhan tahu. Dan kiranya Tuhan berkenan. Terima kasih Bapak. Terpuji dan termuliakan Engkau di atas segalanya. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 28 ayat 1 sampai dengan 2 sembari kita kumpulkan persembahan. Sumber kehidupan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.